Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Fadila dengan NIM 121220049. Di sini saya akan mengerjakan tugas review jurnal dengan judul Permanganometri Redox Nitroselulosa dengan menggunakan metode sederhana untuk penilaian kapasitas reduktif. Untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah Kimia Analisis. Jurnal Permanganometri Redox Nitroselulosa dengan metode sederhana untuk penilaian kapasitas reduktif ditulis oleh 8 penulis. Yang pertama, ada Jan Hamolaka, Ivan Kotvat, Anna Bebik Perhoff, Peter Riederach, Jelena Osmanovic-Beriller, Anna Kzenzovic, Melia Salkovic-Petrisik, dan yang terakhir ada Dever Viraga. Jurnal ini dirilis pada tahun 2021. Dan jurnal ini termasuk jurnal metode. Jurnal ini berisi mengenai metode yang cepat, sederhana, dan kuat untuk melakukan pengukuran kapasitas reduktif sampel biologis cair dan padat berdasarkan reduksi kalium permanganan yang diikuti dengan menjebak endapan mangan dioksida pada membran nitroselulosa. Selain itu, dalam jurnal ini juga membahas bagaimana nitroselulosa redox permanganometri atau yang disebut oleh NRP dapat digunakan untuk menganalisis throughput yang tinggi sampel biologis dan menyatakan histo-NRP. Modifikasinya digunakan untuk analisis terperinci, distribusi, spasial, kapasitas reduktif, dan jaringan dengan hubungan anatomi yang diawetkan. Lalu, selanjutnya, selain itu, dalam kondisi fisiologis, mesin homeostatis seluler menjaga keseimbangan produksi dan eliminasi radikal bebas biologis. Namun, perlu diingat, keseimbangan ini terganggu akumulasinya radikal bebas yang memicu kaskade patofisiologis yang terlibat dalam etopatogenesis berbagai gangguan, yang mengakibatkan banyaknya metode yang saat ini telah dikembangkan untuk melakukan produksi atau eliminasi radikal bebas dalam sampel biologis yang menjadi kurang ekonomis dan efisien. Kompleksitas sistem homeostatis redox dan analisis masalah dari masing-masing subsistem mengarahkan pada kebutuhan untuk mengembangkan konsep tes tunggal yang mungkin mencerminkan kapasitas reduktif total dan dengan demikian memberikan informasi tentang status redox dan sampel secara keseluruhan. Informasi ini sangat berharga untuk para peneliti stres oksidatif karena sering memberikan konteks untuk memahami apakah perubahan sistem yang terlibat dengan homeostatis redox bersifat osteopatogenetik atau kompensasi. Oleh karena itu, kapasitas reduksi total atau sering disebut juga sebagai antioksidan total atau yang dikenal sebagai TAC menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam penelitian stres oksidatif. Akibatnya, banyak tes yang telah dikembangkan untuk menentukan TAC sampel biologis, tetapi bukan tanpa batasan. Sebagian besar tes TAC didasarkan pada reaksi kimia kompleks dan membutuhkan peralatan yang canggih serta teknik pemrosesan sampel yang kompleksasi yang berpotensi menimbulkan bias eksperimental. Selain itu, metode standar yang sering kali memakan waktu yang banyak memerlukan sampel biologis dalam jumlah yang relatif besar. Hal tersebut juga dapat mengurangi efisiensi dari metode yang lama.
Yang paling penting, tidak ada metode lain yang dapat digunakan untuk menganalisis cairan daripada misalnya pada sampel jaringan yang tertanam pada parafin atau jaringan beku yang diberikan formalin. Sampel biologis dapat memberikan informasi tentang distribusi atom potensi reduksi. Dari hal tersebut, dalam jurnal ini mengusulkan metode yang cepat dan sederhana, tangguh untuk pengukuran kapasitas reduktif yang sesuai untuk pemrosesan sampel hasil tinggi. Metode yang diusulkan dapat digunakan untuk memahami distribusi anatomi dan kapasitas reduksi jaringan, sesuatu yang telah diyakini sebagai informasi yang tak ternilai dalam penelitian stres oksidatif. Dalam metode yang ada di jurnal ini, yaitu kapasitas reduksi sampel ukur dengan kapasitas untuk mereduksi kalsium permanganan atau yang dikenal sebagai KMNO4 menjadi mangan oksida atau dikenal sebagai MnO2. Dalam lingkungan netral, tetapi tidak berbeda dengan metode lain yang berdasarkan pada reduksi kalium permanganan. Reaksi berlangsung pada membran nitroselilosa kalium nitroselilosa. Kalium permanganan atau KMNO4 umumnya banyak digunakan untuk titrasi redoks sejak ditemukan permanganometri oleh tokoh yang bernama Marguerite pada tahun 1846. Ini merupakan oksidan yang kuat memasuki beberapa reaksi non-redoks. Karena itu ditandai dengan reaktan yang ideal untuk penentuan TAC. Namun, pada penggunaannya dalam titrasi redoks klasik dibatasi oleh banyaknya endapan coklat pada MnO2 yang dihasilkan oleh reaksi reduksi KMNO4 dalam lingkungan yang netral yang mempersulit penentuan titik akhir reaksi atau ekuivalen. Dalam metode yang diusulkan dalam jurnal tersebut juga menggunakan batasan ini untuk keuntungan yang digunakan untuk menjebak MnO4 coklat yang diendapkan selama reaksi redoks dalam membran nitroselilosa dan menggunakan endapan padat dan kuantifikasi sampel di mediasi KMNO4 tereduksi secara total oleh MnO2 dan dapat digunakan untuk kualifikasi yang tepat dari kapasitas reduksi seperti yang ditunjukkan sebelumnya oleh Zhou et al. Yang dimana peringkat konsentrasi MnO4 dalam agar kalium permanganan digunakan untuk menentukan kapasitas antioksidan serum manusia. Proses yang pertama yaitu validasi nitroselulosa redoks permanganometri atau NRP. Di gambar yang A, yaitu langkah demi langkah NRP secara skematis. Yang pertama, sampel yang menarik ditempelkan pada selembar nitroselulosa yang bersih. Lalu sampel cair dipasangkan ke membran dengan sampel 1 YL. Sampel dan membiarkan membran mengering. Sampel padat atau seperti formalin atau farasin. Jaringan sampel dari atau formalin dan parafin difiksasikan ke dalam nitroselulosa dengan pengambilan enzimatik diikuti dengan pencegahan irisan yang diikuti oleh difusi pasif yang difasilitasi panas untuk FFPE atau blotting cetak irisan difusi pasif PDS-PB untuk cryosection atau yang dijelaskan pada gambar yang A. Setelah kering, membran direndam dalam larutan kalium permanganometri atau KMNO2 selama 30 detik. Reaksi diakhiri dengan menempelkan membran di
membran dalam H2O sampai kontraksi maksimal dan membran mengering. Setelah kering, membran nitroselulosa digitalkan dengan dianalisis. Lalu gambar yang B yaitu validasi NRP dengan Na2S2O3. 10 larutan dengan stok Na2S2O3 disiapkan secara terpisah dan dipasangkan pada membran nitroselulosa. Setiap konsentrasi diaplikasikan pada membran 5-6 kali dan membran dianalisis dengan protokol yang dijelaskan pada gambar A. Intensitas terintegrasi dari semua titik dihitung, diviji dan dianalisis secara statistik dan divisualiskan dalam R. Akurasi presisi linearitas dihitung tersedia di tambahan 2. Semua titik diwarnai dengan koefisien variasi atau CV atau variation coefficient untuk masing-masing konsentrasi. Titik data individualis juga diwakili pada sumbu Y dengan warna oleh CV mereka. Lalu yang gambar yang ke-C itu validasi NRP dengan asam askorbat atau singkatnya pada seluruh prosedur yang dijalankan pada B diulangi dengan larutan stok asam askorbat yang disiapkan secara independen. Lalu yang D yaitu validasi NRP dengan sampel asam askorbat teroksidasi secara fisik secara singkat. Namun secara mandiri menyiapkan 6 larutan asam askorbat sebesar 0,05 m dan memasukkan setiap sampel ke dalam labung Epworth. Salah satu dari 2 alkuot ditempelkan pada suhu 4 derajat Celcius dan yang lainnya pemanas suhu 70 derajat Celcius. Setelah 4 jam, kedua alkuot dibiarkan menyesuaikan diri dengan suhu kamar dan kemudian 1 YL dari masing-masing larutan ditempatkan pada selembar nitroselulosa yang setelah kering. Setelah kering, membran dianalisis dengan protokol yang dinyatakan pada A sebelumnya dan terintegritas dari semua titik dihitung VG dan dianalisis secara statistik dan diindividualiskan dalam R seperti yang pada sebelumnya. Tabel pencarian API atau plot diintegrasikan 3D dalam gambar mentan disajikan di bagian bawah grafik. Validasi tersebut juga dihubungkan dengan waktu dan suhu tanpa pemanasan dan dengan asam askorbat dengan pemanasan. Lalu yang E ada perbandingan potensial reduksi elektrokimia langsung atau ORP mikroelektrokoda platinum yang diukur dengan NRP. 5 konsentrasi Na2S2O3 bertingkat disiapkan diukur dengan ORP dan NRP pada kedua tes yang lalu selanjutnya pada kedua tes yang dilakukan dalam rangkap replikasi koefisien determinasi P2 dan nilai P dihitung untuk kedua metode. Yaitu demonstrasi nitroselulosa redox manganometri atau NRP. Yang pertama, perbandingan kapasitas reduksi plasma tikus yang diobati dengan intracerebrevitrecular dengan spepotozone. 1 bulan setelah pengobatan, sampel plasma ditempatkan pada membran nitroselulosa dalam volume 1 YL. Setelah kering, membran dianalisis menggunakan protokol yang dijelaskan dalam teks utama. Digitalkan dan dikelompokkan sesuai sinyal integritas dihitung setiap sampel dalam perangkat lunak VG menggunakan alat penganalisa gel dalam kelompok pembanding dengan uji peringkat jumlah Wickoson menggunakan R. Lalu yang B, prosedur dijelaskan dalam yang pertama yaitu A, diulangi dengan sampel plasma hewan transgenik dan kontrol tipenya sama. Lalu yang ke C yaitu potensi reduksi hipokampal diukur dalam jaringan hewan yang sama dari A atau singkatnya homogenat
hipocampal ditempatkan pada membran nitroselulosa dan diukur, dan di protokol yang sama diikuti seperti yang dijelaskan pada awal. Setelah dinilai dan dihitung nilai kepadatannya, lalu koreksi kandungan protein dilakukan dengan menggunakan normalitas rasiometrik. Lalu selanjutnya yaitu yang D, yaitu potensi reduksi hipokampal diukur dengan jaringan hewan yang sama dijelaskan dalam B. Singkatnya, homogenat hipokampal ditempatkan pada membran nitroselulosa dan protokol yang sama diikuti oleh yang dijelaskan pada yang A sebelumnya. Setelah nilai densitas terintegrasi dihitung, dilakukanlah koreksi kadar protein dengan cara normalitas rasiometrik. Lalu selanjutnya, di gambar selanjutnya yaitu tinjauan langkah demi langkah skematis dari protokol NRP yang diadaptasi untuk menganalisis spesimen histologi atau histo-NRP secara singkat. Formalin fixed parafin atau PFFPE dipasangkan pada membran dengan pencetakan irisan difusi pasif yang difasilitasi panas, dan serai section ditransfer ke nitroselulosa melalui blood fitting cetak pada difusi pasif. Jaringan FFPE dirawat dengan menggunakan protokol diparafinasi standar, diikuti oleh protokol yang pengambilan antigen enzimatik berbasis trypsin, seperti pada yang biasa digunakan untuk imunohistokimia. Lalu selanjutnya, setelah pencernaan enzimatik, jaringan ini diletakkan pada atas plat kaca di atas blok pemanas membran nitroselulosa. Di atas blok pemanas. Selanjutnya, membran nitroselulosa ditempatkan pada bagian jaringan yang dibasahi dengan fosfat bufferin salin atau PBS, yang ditutup dengan 3 kertas saring basah dan seluruh penyerapannya ditutup dengan parafin dan plat kaca tambahan. Lalu selanjutnya, blok pemanas diatur pada suhu 50 derajat Celcius dengan pemberat seberat 800 gram, yang diletakkan di atas plat kaca atas. Lalu selanjutnya, pemindahan dihentikan setelah 8 jam. Membran dibasahi dengan PBS dikeluarkan dengan hati-hati dari slide mikroskop, lalu dikeringkan. Setelah kering, membran diperlakukan dengan protokol NRP untuk standar yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya untuk cryosection, setelah dipasangkan pada slide mikroskop dan dikeringkan dengan udara pada suhu sekitar 30 derajat Celcius, slide tersebut ditempatkan pada permukaan laboratorium yang basah dan dibasahi oleh PBS. Selembar bersih membran nitroselulosa ditempatkan di atas slide dan ditutup dengan 3 kertas saring yang telah dibasahi sebelumnya dengan PBS. Kertas saring tersebut ditutup dengan 3 kertas saring yang ditutup dengan membran yang dibasahi dengan PBS, lalu dikeluarkan dengan hati-hati dan dibiarkan oleh udara kering. Setelah kering, membran diperlakukan dengan protokol NRP standar yang dijelaskan sebelumnya pada tahap AA. Lalu selanjutnya pada tahap F, contoh membran nitroselulosa dari cryosection otak yang diperoleh oleh hewan histo-NRP pada sebelumnya. Lalu selanjutnya G, sebuah cryosection otak digunakan untuk demonstrasi distribusi anatomi kapasitas reduktif membran histo-NRP digitalkan dan dianalisis dalam perangkat lunak Fiji. Yang pertama, ada gambar diubah menjadi skala abu-abu lalu dibalik dengan menggunakan intensitas pixel untuk merepresentasikan kapasitas reduktif plot permukaan intensitas 3D berbasis tabel. Perencanaan API digambarkan pada bagian tersebut, dipilih untuk mendemonstrasikan kerusakan otak yang disebabkan oleh penempatan probe mikrodialisis. Selanjutnya yang H, untuk menganalisis perbedaan reduktif pada sisi otak ipsilateral dan kontralateral fisik asli dibagi melintasi garis medal atau pencerminan sagital. Selanjutnya yaitu ada garis minat untuk analisis distribusi kapasitas reduktif dorsoventral yang divisualisasikan pada gambar di sebelah kanan. Pada
profil intensitas pixel dari nilai kontribusi ipsilateral dan kontralateral dihitung dan disajikan untuk setiap garis-garis menjadi orientasi dorsoventral. Selanjutnya, yang J. Dalam jurnal ini, mengidentifikasi 18 area otak yang diminati, menghitung histogram dan intensitas pixel pada semua area di sisi otak, ipsilateral dan kontralateral, dan mengukur jarak pixel dan area ipsilateral di lokasi trauma. Selanjutnya, ada kelebihan dari metode pada jurnal ini, yaitu hasil menunjukkan bahwa metode NRP merupakan metode yang cepat, hemat biaya, sederhana, dan dapat digunakan untuk analisis throughput tinggi dan potensi reduktif. Selain itu, perluasan histo-NRP memberikan informasi yang sangat berharga tentang distribusi kapasitas reduktif dengan sangat rinci dan dapat digunakan dengan metode lain untuk pemahaman menyeluruh tentang homeostasis. Selanjutnya, yaitu kekurangan. Kekurangannya yaitu pada proses NRP, kekurangan metode NRP yaitu cenderung menggunakan bahan sampel yang cenderung banyak dibanding sebelumnya. Namun, dari kekurangan tersebut dapat memberikan rincian data yang sangat terperinci dan sangat valid. Selain itu, lalu pada kesimpulannya, metode NRP ini merupakan perkembangan dari metode TAC. Jadi metode NRP tersebut merupakan pengembangan dari metode TAC. Metode ini hasil dari beberapa pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dari metode-metode sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah atau benarnya mohon maaf. Saya Rifa Fadila dengan NIM 121220049 mengakhiri review jurnal ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.